Di tengah dinamika yang terjadi terkait tunjangan kelangkaan profesi sejumlah dokter spesialis di Kabupaten Siak, pemerintah pusat dan daerah memastikan satu hal, bahwa pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak boleh terhenti. Pertemuan antara pemerintah daerah dan perwakilan dokter spesialis ini dijembatani Asisten 1, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Profesor Farhad di ruang kerja Wakil Bupati Siak Selasa 21 April 2026. Dalam pertemuan terbatas ini terjadi dialog untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari jalan keluar bersama. Profesor Farhad menyampaikan pertemuan antara pemerintah daerah dan tenaga dokter spesialis tersebut sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Hak dasar dokter spesialis ASN seperti gaji, jasa layanan, dan tunjangan hari raya telah dipenuhi oleh pemerintah daerah. Namun demikian, ia juga mengakui adanya penyesuaian pada komponen tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Profesor Farhad mengapresiasi atas dedikasi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan melayani masyarakat di tengah situasi yang tidak mudah. Dirinya mengajak untuk bersama menjaga komitmen pelayanan sembari terus membuka ruang komunikasi agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara baik. Kami juga mewakili daripada untuk menyerap aspirasi yang ada. Tentu kami bukan tenaga teknis, itu tidak hanya untuk menyerap saja, kemudian memberi masukan. Jadi saya bilang sama kawan-kawan, hasilnya adalah kami sudah serap, tentu ada beberapa poin yang disampaikan, dan itu semuanya nampaknya ada way out-nya, Pak Wakil. Yang pertama adalah, mungkin saya ringkaskan saja, karena kita sudah saling mengerti ini sebetulnya, dan sudah tahu sih sebetulnya benang merahnya, dan yang memang yang pastinya yang saya bicarakan di sana juga itu merupakan nampaknya pengulangan yang sudah dikasih tahu juga dari kawan-kawan dari pemerintah kota juga gitu, tapi mungkin masih belum matching nih Pak. Mungkin disampaikan tapi bahasanya berbeda, dan coba memfasilitasi seluruhnya. Tapi apapun cerita, saya adalah mewakili pemerintahan Pak. Ya, jadi jangan jadi biar Bapak Ibu tahu posisi saya di mana. Nah, berikutnya yang lain adalah tentu ini adalah lini terdepan pelayanan kesehatan di Kabupaten Siak. Saya bilang kita boleh ini berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, tetapi yang tidak boleh dikerjakan oleh teman sejawat semua di situ adalah apabila tidak melayani pelayanan kesehatan. Itu fatal dan itu melanggar daripada sumpah dan kewajiban ASN. Kita berkumpul ini boleh, mengeluarkan pendapat boleh, tapi kalau ada yang kena gara-gara itu, tak satu pun daripada kita bisa menolongnya. Saya sudah sampaikan tegas di situ Pak Wakil, bahwa kawan-kawan itu juga saya kasih paham betul bahwa ya lagi kumpul-kumpul gini bolehlah berani-berani, tapi gitu kena satu-satu lembek nanti. Ini kan jadi akhirnya bahwa kawan-kawan juga bersepakat bahwa itu merupakan kewajiban daripada ASN untuk melayani. Dan saya berulang kali di dalam pertemuan itu meminta maaf karena dari jam 8 sampai jam 9 pagi saya pakai waktunya mengganggu pelayanan masyarakat Pak Wakil. Dan saya bilang begitu bubar ini, saya bubar 9.15 Pak Wakil. Jadi saya minta semua balik lagi pelayanan pada masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Siak Samsur Rizal menjelaskan penyesuaian TPP sebesar 50% dilakukan secara menyeluruh bagi ASN di Kabupaten Siak sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah. Pemerintah tetap berupaya menyelesaikan kewajiban secara bertahap serta menjaga keseimbangan antara kemampuan anggaran dan tidak mengorbankan kebutuhan pelayanan publik. Pak, untuk dipelajari, tapi yang jelas persoalan yang kami hadapi ini kan semua kabupaten kota lah mengalami hal yang sama, persoalan pengurangan dari TKD, dan ini juga kami harus syukuri juga. Tak bisa juga kami terlalu terlalu banyak menuntut kalau pemerintah pusat, dan itu juga sesuai aturan yang ada, ya kita ikuti dan kita hormatilah apa yang dilakukan oleh pusat, karena kita berjenjang dari pusat, daerah sampai ke provinsi sampai ke daerah. Jadi kami mengikut dan manut atas perintah pusat, tapi memang kendala kami
terutama di Siak, walaupun di kabupaten kota yang lain mungkin terkait dengan terutama TPP lah, ya, terutama TPP. Tetapi kita tidak menghilangkan hak dari kawan-kawan ini, seperti gaji itu wajib hukumnya, termasuk juga lain-lainnya lah. Mungkin kalau medis misalnya ada tambahan-tambahan itu, pelayanan dan segala macam tidak kita hilangi. Tidak kita otak-atik itu. Cuma kita hanya di TPP karena TPP itu ibaratnya sunat. Iya. Tidak wajib. Kalau ada monggo dan berapanya silakan. Ketua ID Kabupaten Siak Dr. Henry mewakili 38 orang tenaga dokter spesialis menyatakan meski hak dokter mengikuti penyesuaian kemampuan keuangan daerah, namun pelayanan dasar kesehatan terhadap masyarakat dipastikan tetap berjalan normal. Alhamdulillah semua permasalahan yang antara dokter spesialis dengan pemerintah Kabupaten Siak, alhamdulillah itu pada hari titik ini sudah selesai, permasalahan sudah clear di bawah dengan staf khusus presidenan dari Jakarta. Titik temunya adalah kita tetap harus memberi pelayanan. Tidak boleh pelayanan dibatasi, tidak boleh ada pemogokan pelayanan, dan kita wajib, kami sebagai ID dan dari ID wilayah juga, bahwa memberi pelayanan wajib diberikan kepada masyarakat. Nah, berdasarkan dari atas instruksi dari Ibu Bupati yang kami diskusi tadi malam dan maraton beberapa bulan serta beberapa hari yang lalu, bahwa pelayanan tetap harus berjalan. Apapun kita pelayanan poli tidak boleh ada tutup. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Siak tidak usah khawatir, tidak usah risau bahwa poli pelayanan di rumah sakit Tengku Rafian, rumah sakit Tualang, rumah sakit di Minas dan Kandis, serta Kerincingan, kita tetap melayani pelayanan. Dan beberapa spesialis itu poli tetap buka seperti biasa, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Jadi tidak usah risau lagi dengan adanya beberapa media massa yang memunculkan bahwa ada permasalahan gap antara spesialis dengan pemerintah. Itu semua sudah selesai, ya. Sudah clear. Artinya apa? Itu hanya sebuah miskomunikasi saja di antara kita. Tapi pada dasarnya adalah pelayanan tetap diberikan. Pelayanan harus diberikan. Oleh sebab itu, masyarakat Kabupaten Siak tidak usah risau lagi, tidak usah ragu lagi. Mari kita berobat bersama-sama dan semuanya gratis. Mana bagi yang ada BPJS-nya bisa minta rujukan dari Paskes 1 untuk ke rumah sakit, kita pelayanan terbuka semua. Bagi yang tidak ada BPJS-nya bisa menggunakan UHC. Tetap gratis untuk masyarakat kita semua, untuk pelayanan spesialis di beberapa rumah sakit di Kabupaten Siak. Terima kasih. Dr. Henry menyebut kondisi tersebut diharapkan dapat menjawab kerisauan masyarakat yang akan berobat ke rumah sakit, sekaligus memastikan bahwa pelayanan medis tetap diberikan secara optimal. Reporter Desi, kameramen Sahmijul, mengabarkan.